Halo, Parto di sini. Kali ini kita akan membahas limit trigonometri bentuk taingga. Untuk pertama kita akan bahas konsep dasarnya. Untuk pertama, berapakah nilai dari limit x mendekati positif taingga sin x per x? Di sini saya akan tunjukkan pembuktiannya berapakah limit x mendekati positif taingga sin x per x. Tapi pertanyaan pendahuluan saya sebelum menjawab ini, berapakah limit x mendekati positif taingga sin x saja itu? Ya jelas tidak ada, karena nilai sin x itu berfluktuatif dari min 1 sampai 1, jadi tidak menuju ke titik tertentu. Nilai x, limit x mendekati positif taingga sin x itu tidak ada. Tapi apakah artinya limit x mendekati positif taingga sin x per x itu juga tidak ada? Ya belum tentu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa membuktikannya dengan limit kiri limit kanan? Tidak bisa sayangnya, karena positif taingga itu bukanlah bilangan real gitu. Tidak bisa dibuktikan dengan menggunakan limit kiri limit kanan, melainkan dibuktikan dengan teorema limit apit. Seperti ini, simpelnya seperti ini. Sin x itu nilainya paling besar berapa, paling kecil berapa? Sin x nilainya paling kecil itu negatif 1, nilainya paling besar itu adalah 1, batas minimumnya min 1, batas maksimumnya 1, atau dapat dinyatakan sebagai negatif 1 kurang dari sama dengan sin x kurang dari sama dengan 1. Oke, paham? Oke, sekarang kita bicarakan x mendekati positif taingga, kan bilangan positif. Jadi kita bicarakan sekarang untuk x lebih dari 0. Untuk x lebih dari 0, maka semua ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan ini bisa kita sama-sama bagi x tanpa merubah pertidaksamaannya. Untuk x lebih dari 0. Kemudian kita masing-masing ruas itu kita isikan limit x mendekati positif taingga min 1 per x kurang dari sama dengan limit x mendekati positif taingga sin x per x kurang dari sama dengan limit x mendekati positif taingga 1 per x, seperti ini jadinya. Kemudian di ruas kiri kita substitusikan nilai x nya dengan positif taingga, di tengahnya biarkan saja sin x per x. Kemudian di sini juga substitusikan. Berapakah hasil dari 1 bagi taingga pada limit? Tidak lain adalah 0. Kemudian yang di sini berapa? 1 bagi positif taingga juga 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan limit x mendekati positif taingga sin x per x kurang dari sama dengan 0. Apa artinya? Ruas kiri dan ruas kanannya sama. Itu artinya jawaban dari limit x mendekati positif taingga sin x per x adalah 0. Kan sama ini. Bilangan apa yang lebih dari sama dengan 0 sekaligus kurang dari sama dengan 0? Kan hanya 0 saja yang memenuhi. Jadi jawabannya adalah limit x mendekati positif taingga sin x per x adalah 0. Dengan cara yang sama, kalian juga nantinya akan dapat membuktikan bahwa limit x mendekati positif taingga cos x per x juga adalah 0. Karena sama dengan sin, cos itu batas minimumnya min 1, batas maksimumnya plus 1. Lalu bagaimana dengan seperti ini, limit x mendekati positif taingga tan x per x? Karena tan x tidak punya batas minimum, juga tidak punya batas maksimum, jadi teorema limit apit tidak bekerja di sini. Jawabannya tidak ada. Tidak ada jawabannya. Oke. Jadi kita hapus saja ini dari daftar rumus kita. Kita nyari yang ada saja rumusnya. Terus kalau kita balik rumusnya, rumus 1 dan rumus 2-nya apakah berlaku? Jawabannya tidak ya. Limit x mendekati positif taingga x per sin x itu tidak ada. Kenapa tidak ada?
Karena kan ketika X itu mendekati positif tangga, sin X itu kan nilainya berfluktuatif. Lagi dia negatif, lagi dia nol, lagi dia positif. Jadi suatu bilangan yang sangat besar, X-nya kan kita ganti dengan positif tangga, jadi suatu bilangan yang sangat besar dibagi suatu bilangan yang berfluktuatif, lagi min, lagi nol, lagi plus, kan jawabannya tidak menentu, jadinya tidak menuju titik tertentu. Jadi jawabannya tidak ada. Kita hapus, kita tidak hilangkan dari daftar rumus kita. Jadi tidak berlaku kebalikannya ya. Melalui rumus 1 dan rumus 2, rumus ini bisa diperluas sehingga kita akan memperoleh limit X mendekati positif tak hingga sin AX per BX juga 0. Jadi tidak peduli berapapun koefisien X selama tidak 0, jawabannya tetap 0. Contoh, limit X mendekati positif tak hingga sin 6X per 3X, jawabannya 0. Tidak peduli berapapun koefisiennya ini selama tidak 0, jawabannya pasti 0. Saya tidak menunjukkan pembuktiannya, bisa kalian buktikan sendiri. Rumus nomor 2 juga bisa diperluas sehingga memperoleh bahwa limit X mendekati positif tangga cos AX per BX juga 0. Kemudian rumus keempat bisa diperluas lagi, diperoleh limit X mendekati positif tak hingga sin pangkat n AX per BX pangkat M juga 0. Contohnya limit X mendekati positif tangga sin pangkat 75X per 6X pangkat 3 sama dengan 0. Jadi pangkat di pembilang dan di penyebut ini tidak mempengaruhi, tetap saja jawabannya 0. Pembuktiannya tidak saya tunjukkan. Hal yang sama berlaku untuk rumus nomor 4. Kita bisa perluas bahwa limit X mendekati positif tak hingga cos pangkat n AX per B pangkat X BX pangkat n itu juga 0. Jadi pangkatnya tidak mempengaruhi. Ya, cos limit X mendekati positif tangga cos pangkat n AX per BX pangkat M. Lalu bagaimana dengan limit X mendekati negatif tangga? Apakah ke-6 rumus ini berlaku? Ya, ke-6 rumus ini berlaku untuk limit X mendekati negatif tangga. Oke, kita bisa langsung ke contoh-contoh soal. Kita akan membahas soal tipe 1. Soal tipe 1 contohnya seperti ini. Limit X mendekati positif tangga 5x kuadrat plus cos 2x per 6x kuadrat min sin kuadrat 3x. Soal tipe 1 adalah soal limit X mendekati tangga, bisa positif tangga bisa negatif tangga, di mana salah di pembilang dan penyebutnya ada fungsi trigonometri. Tentu saja selain tan ya. Kalau ada tannya kemungkinan jawabannya tidak ada. Kali ini kita akan menggunakan dua cara panjang dan cara pendek. Konsepnya adalah kalau menggunakan cara panjang, bagi setiap suku dengan X pangkat tertinggi penyebut. Kalau nggak ada X di penyebutnya, ya jawabannya tidak ada. Kalau misalkan penyebutnya hanya ada fungsi trigonometri saja, entah itu sin, entah itu cos, atau tan, jawabannya tidak ada. Jadi harus ada X di penyebutnya, baru jawabannya ada apabila di atasnya ada fungsi trigonometri. Oke, paham? Jadi saya ulangi, bagi setiap sukunya dengan X pangkat tertinggi penyebut. X pangkat tertinggi penyebut adalah yang ini, X pangkat 2. Jadi bagi semuanya dengan X pangkat 2. Limit X mendekati positif tak hingga 5x kuadrat per X pangkat 2. Semuanya bagi X pangkat 2. Ya, seperti ini. Alasan lain kenapa harus dibagi X pangkat tertinggi penyebut, bukan pembilang, itu untuk menghindari bentuk pembilang bukan 0 per penyebut 0. Kalau bentuknya seperti itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinannya jawabannya itu tak terdefinisi atau kemungkinan memerlukan uji lain gitu. Jadi hindari bentuk seperti itu. Hindari bentuk pembilang bukan 0 penyebut 0. Oke, kita kerjakan yang ini. Ini coret kan habis.
Dicoretkan habis. Limit X mendekati positif tangga cos 2X per X kuadrat kan jawabannya 0. Limit X mendekati positif tangga sin kuadrat 3X per X kuadrat kan jawabannya 0. Jadi kamu mau pangkat berapapun, asalkan di atasnya cos, di bawahnya ada X, 0 jawabannya. Asalkan di atasnya ada sin, di bawahnya ada X juga 0. Jadi jawaban akhirnya berapa? 5 kurang 0 per 6 kurang 0 sama dengan 5 per 6. Kita ke contoh soal nomor 2, tetapi kali ini kita akan menggunakan cara cepat. Intinya gini, kalau ketemu limit X mendekati positif tangga ataupun negatif tangga dan kamu melihat sin serta cos, itu kamu coret saja langsung. Ini hasilnya 0, coret langsung. Ini hasilnya 0. Kamu tulis sisanya berapa gitu. Jadi limit X mendekati positif tangga 0 tambah 6X pangkat 3, kita tulis 6X pangkat 3 saja, per 2X pangkat 3 tambah 0, kita tulis 2X pangkat 3 saja. Terus X pangkat 3 nya coret, 6 bagi 2 sama dengan 3, jawabannya 3. Contoh soal nomor 3, limit X mendekati negatif tangga 6X kurang 3 sin 4X per 8X kuadrat plus 6 cos 5X. Kita gunakan cara cepat. Dihilang jadi 0, dihilang jadi 0. Sehingga tulis sisanya sama dengan limit X mendekati negatif tangga 6X per 8X kuadrat. X ketemu X kuadrat sama-sama dibagi X bagi X di atas habis, X kuadrat bagi X, sisa X saja. 6 dan 8 sama-sama dibagi 2, 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Jadi jawabannya adalah limit X mendekati negatif tangga 3 per, kan X nya udah habis di atas, 4X. Ganti X nya dengan negatif tangga, jadinya 3 per 4 kali negatif tangga sama dengan 3 per 4 kali negatif tangga. Negatif tangga bilangan positif dikali negatif tangga, hasilnya negatif tangga. Kemudian suatu bilangan dibagi tangga, entah itu positif tangga ataupun negatif tangga, hasilnya 0. Jadi jawaban dari soal ini adalah 0. Kita lanjut ke soal tipe 2. Soal tipe 2 adalah soal yang melibatkan bentuk seper X pada fungsi trigonometrinya. Nah, apabila kalian ketemu soal seperti ini, limit X mendekati positif tangga sin kuadrat 5 per X tan 6 per X per tan pangkat 3 2 per X. Jadi dalam fungsi trigonometrinya ada per X per X per X. Maka ada cara yang kalian lakukan. Pertama adalah mengeluarkan pembilangnya ini ke sebelah kiri tanda kurung, sehingga menjadi limit X mendekati positif tangga sin kuadrat 5 1 per X tan 6 1 per X per tan pangkat 3 2 1 per X. Nah, karena semuanya sekarang sudah 1 per X, maka kalian misalkan misal P sama dengan 1 X. Ya, boleh pakai huruf lain. Kemudian di sini kan ada X mendekati tangga. Saat X mendekati tangga atau kita tulis X sama dengan positif tangga, maka nilai dari P adalah 1 per, nanti X nya dengan positif tangga, P sama dengan 1 per tangga adalah berapa hasilnya? 1 per tangga hasilnya adalah 0. Dah. Jadi pertama misalkan P nya sama dengan 1 per X,
Kemudian ganti X-nya dengan sesuai dengan permintaan soal. Karena permintaan soal adalah positif tangga, ganti X dengan positif tangga. 1 per positif tangga itu 0. Sehingga soal ini bisa kita ubah menjadi limit P mendekati 0, bukan lagi X mendekati positif tangga, sin kuadrat 5pi, setiap ketemu seper X ganti dengan pi, dot tan 6pi per tan pangkat 3 2pi. Nah ini kan soal yang sudah kalian pernah jawab, sama dengan limit X mendekati 0 untuk bentuk 0 per 0. Caranya mengerjakan ini adalah dengan cara mencarikan pasangan, atau dengan cara menggunakan konsep yang sudah saya pernah beritahu di video sebelumnya, bahwa ketika ketemu limit mendekati 0, sin dan tan-nya bisa dihilangkan. Jadinya 5p pangkat 2 per dikali 6p, setiap ketemu sin dan tan dihilangkan, tan pangkat 3 2p, tan-nya dihilangkan, jadinya 2p pangkat 3 saja, sama dengan 5 kuadrat 25 p kuadrat kali 6p per 2 pangkat 3 8 p pangkat 3. P kuadrat kali P kan P pangkat 3, di bawah juga P pangkat 3, jadi kan habis artinya. Sisanya adalah 25 kali 6 per 8. 6 per 8 sama-sama bagi 2, jadinya 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4, sehingga hasilnya adalah 25 kali 3 75 per 4. Jawabannya 75 per 4. Kita coba contoh soal yang kedua. Soal nomor 2, limit X mendekati positif tangga 5 min 5 cos kuadrat 2 per P per 3 sin kuadrat 3 per P. Di sini kita keluarkan keluarkan 2 dan 3 nya, sehingga menjadi limit X mendekati positif tangga 5 kurang 5 cos kuadrat 2 1 per P per 3 sin kuadrat 3 1 per P. Misalkan P sama dengan 1 per X, maka saat X sama dengan positif tangga, saat itu P sama dengan 1 per positif tangga sama dengan 0. Kan P seper X. Jadi soal yang ini berubah menjadi limit P mendekati 0 5 kurang 5 cos kuadrat 2P per 3 sin kuadrat 3P sama dengan limit P mendekati 0, sama-sama punya 5, keluarin 5 kurang buka. Kalau 5 nya dikeluarin kan anggap aja coret, kalau habis tulis 1 kurang cos kuadrat 2P per 3 sin kuadrat 3P. Itu sama dengan limit P mendekati 0 5, 1 kurang cos kuadrat 2P, hasilnya apa? Hasilnya adalah sin kuadrat 2P. Lihat video-video saya yang sebelumnya, soal-soal tipe 1 sampai 6 itu, bahwa 1 kurang cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. 3 sin kuadrat 3P. Seperti yang pernah saya bilang, kalau ketemu pada limit X mendekati 0, kalau ada sin X dan tan X, sin dan tannya bisa dihilangkan. Berlaku juga di sini limit P mendekati 0. Jadi hasilnya limit P mendekati 0, 5 sinnya dihilangkan, jadinya 2P kuadrat per 3 sinnya dihilangkan, 3P kuadrat sama dengan limit P mendekati 0
5 kali 2 kuadrat 4 B kuadrat per 3 kali 3 kuadrat 9 B kuadrat. Coret. 5 kali 4 20, 3 kali 9 27. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa membantu. Saksikan video saya lain di channel ini. Terima kasih.